Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa RJTV dimanapun Anda berada, kita bertemu lagi pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, yaitu dengan tema bekam sunnah dan manfaatnya untuk kesehatan. Mungkin para pemirsa sekalian sudah sering mendengar kata bekam, ya. Namun masih banyak yang belum melakukan terapi bekam itu sendiri, ya. Nah, baik, saya akan mencoba sedikit menjelaskan secara ringkas, ya, pada kesempatan yang singkat ini tentang apa itu bekam dan manfaatnya, ya, dalam usaha kesehatan kita, ya. Pemirsa RJTV dimanapun Anda berada, ya, bekam adalah sebuah metode pengobatan, ya, dengan cara mengeluarkan darah kotor melalui perlukaan ringan di permukaan kulit, ya, lalu dilakukan penghisapan dengan vakum, ya. Ini yang disebut dengan proses pembekaman, ya, atau pengeluaran darah kotor. Di Indonesia, bekam ini dikenal dengan istilah kop ataupun juga cantuk, ya, dan lain sebagainya. Nah, bekam ini datang dari sunnah Nabi kita yang mulia, ya. Rasulullah SAW memberikan pedoman kepada kita semua, informasi bahwa beliau sendiri mendapatkan perintah berbekam ini dari para malaikat saat beliau sedang melakukan Isra Mi'raj di malam di mana beliau diisrakan oleh Allah SWT ke langit, ya. Saat itu kata beliau, ya, tidaklah aku berjumpa dengan sekelompok malaikat kecuali malaikat itu kemudian mengatakan kepada aku, Muhammad, perintahkan umatmu untuk berbekam, atau Muhammad, hendaknya kamu berbekam, ya. Nah, para pemirsa RJTV yang kami hormati, yang kami muliakan, ya, bahwasanya bekam ini bukanlah pengobatan baru, tapi dia adalah pengobatan yang telah dilakukan dari masa ke masa, ya, sejak zaman dahulu, ya, dimulai dari zaman kerajaan Sumeria misalnya, ya, kemudian Babilonia, ya, Mesir, Sabah, Persia, bahkan Cina kuno juga telah melakukan terapi bekam ini dengan tentu berbagai nama dari masing-masing daerahnya, ya. Di barat, ya, Eropa, ya, Amerika dikenal dengan istilah cupping terapi, ya, atau blood cupping, ya. Nah, ini adalah metode pengobatan yang sebenarnya sudah turun-temurun banyak dilakukan oleh orang-orang dalam upaya menjaga kesehatan ataupun mengobati berbagai jenis penyakit yang ada, ya. Nah, di zaman kita hari ini, alhamdulillah, khususnya di Indonesia, di negeri kita tercinta ini, bekam telah berkembang pesat sejak tahun 90-an ini, ya, hingga hari ini. Dan kami, alhamdulillah, ya, telah tergabung dalam komunitas yang resmi, yaitu Perkumpulan Bekam Indonesia, yang pusatnya di Jakarta dan merupakan mitra resmi, ya, daripada Kemenkes, ya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam hal terapi bekam yang diketuai oleh Dr. Zaidul Akbar, ya. Kemudian memiliki beberapa pengurus-pengurus di daerah-daerah, termasuk pengurus daerah di Aceh, ada juga yang sudah berdiri sejak 2018 yang lalu, ya. Pemirsa RJTV yang dimuliakan oleh SWT, lalu bekam ini kapan sebaiknya kita lakukan? Bekam bisa kita lakukan setiap hari, kapan saja kita butuhkan, ya. Namun ada waktu-waktu tertentu yang merupakan waktu-waktu terbaik, ya. Misalnya kalau kita bicara dari sisi hari, maka hari Senin, Selasa, dan Kamis ini adalah waktu terbaik, ya, meskipun hari-hari lain juga tidak terlarang untuk berbekam. Kemudian jam terbaiknya adalah di jam antara zuhur dan asar, ya. Kira-kira pukul 1 sampai dengan pukul 3. Ini adalah waktu terbaik dari sisi jam. Meskipun ada riwayat yang mengatakan ada juga waktu terbaik itu sebelum sarapan pagi. Ini akan bisa membantu menguatkan hafalan dan menguatkan daya ingat, ya. Kemudian ada pekanan. Waktu pekanan itu terbaiknya adalah pekan kedua dan ketiga dari setiap bulan. Meskipun pekan pertama dan pekan keempat itu juga tidak masalah, kita boleh berbekam di saat kita butuhkan. Kemudian ada
bulan ya. Waktu terbaik dalam setiap bulan ada tanggal 17, 19 dan 21. Ini adalah waktu terbaik untuk melakukan pembekaman di setiap bulan. Meskipun di luar tanggal-tanggal tersebut juga tidak mengapa dan sah-sah saja untuk kita lakukan terapi bekam, tentu sesuai dengan kebutuhan kita. Oleh karenanya para pemirsa RJTV dimanapun Anda berada, bekam ini adalah sunnah mulia dalam hal pengobatan ya. Hendaknya sebagai seorang muslim kita harus ya bisa dan mau untuk menjadikan bekam ini sebagai solusi bagi kesehatan kita. Mari kita ajak ya diri kita, ya saudara-saudara kita, keluarga kita dan juga handai tolan kita untuk berbekam rutin ya. Karena berbekam ini sangat besar manfaatnya. Di antara manfaat yang bisa kita ambil adalah apa yang disebutkan dalam riwayat hadis Nabi kita bahwa sebaik-baik orang adalah pembekam. Mengapa? Karena dia ya dengan bekamnya membantu mengeluarkan darah kotor, merelaksasi otot-otot yang kaku atau meringankan badan ya, dan kemudian membuat pandangan mata menjadi cerah. Dan dalam hadis yang lain Nabi juga mengingatkan bahwa kesembuhan itu ada pada 3 perkara. Yang pertama adalah sayatan pisau bekam, yang kedua adalah minum madu, dan yang ketiga adalah sundutan besi panas. Dan Nabi melarang umat dari melakukan terapi sundutan besi panas. Dan hadis terakhir ya yang kami sampaikan pada kesempatan ini adalah bagaimana Nabi mengatakan ibna afdolama tadawetum bihi al-hijamah. Sesungguhnya ya sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan, seutama-utama pengobatan, seideal-ideal pengobatan yang kalian lakukan itu adalah berbekam. Mudah-mudahan dengan sedikit informasi apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini bisa memberikan sedikit penambahan wawasan, pemahaman kita terhadap bekam sunnah, dan kemudian membuat kita bersemangat untuk ya menjadikan bekam sunnah sebagai solusi bagi kesehatan kita, baik sebagai upaya untuk menjaga kesehatan, merawat kesehatan diri, maupun juga memberikan pengobatan kepada penyakit-penyakit yang sedang kita derita. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RJTV